Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu guru semuanya. Pada hari ini sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 3 Tunggal Ilir maupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Pada kegiatan pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan RPL, unggah tugas rencana tindak lanjut program RTL permainan tradisional dengan pendekatan pendidikan gerak permainan tradisional bentengan, yang pada kesempatan hari ini akan dijelaskan oleh guru kita Bapak Muhammad Basrudin. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Ya, langsung saja Bu ya. Yang pertama-tama kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Tunggal Ilir, yang terhormat kepada Bapak Ibu guru yang terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini, dikumpulkan kombel ya, melalui kombel pembelajaran. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan melakukan pengembangan atau program RTL permainan tradisional yang ini sudah pernah kita lakukan ya, mungkin sudah tidak asik lagi tentang permainan tradisional ini ya Bapak Ibu ya, karena kemarin program ini sudah dikembangkan melalui program Sang Purba ya. Tapi di sini saya tekankan kembali bahwasanya permainan tradisional ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, apalagi Bapak Ibu guru. Kita dulu pernah melakukan permainan tersebut, tetapi sekarang anak generasi pemuda sekarang ini kayaknya sudah cenderung tidak lagi memainkan ya. Nah, makanya di sini saya hidupkan kembali melalui program pendidikan PKG saya akan membuat RTL tentang permainan tradisional melalui pendidikan gerak yang sudah saya lakukan sebelumnya ya. Nah, inilah program RTL sebenarnya, yaitu RTL program tradisional dengan pendekatan pendidikan gerak permainan tradisional bentengan. Program ini dapat menumbuhkan minat siswa terhadap permainan tradisional dari warisan bangsa Indonesia, yang mana sesungguhnya olahraga tradisional ini yang perlu dikembangkan di lingkungan generasi sekarang ini dengan pendekatan pendidikan gerak ya. Jadi kemarin sempat saya pendidikan waktu seminggu di Palembang, itu saya mendapatkan ilmu tatap muka, yaitu keterangan tentang pendekatan gerak ya. Apa itu pendidikan gerakan? Ini ada modulnya, bisa Bapak Ibu membaca dan ketentuannya, dan ada di sini semuanya. Kita lanjutkan kembali. Kemudian dengan pendekatan gerak tradisional ini dapat mengembangkan beberapa ketentuan Bu, memodifikasi permainan gerak, menarik siswa dengan permainan tradisional. Jadi bisa nanti kita buat permainan tersebut dengan ketentuan permainan tradisional ini, kita modifikasi biar bisa menarik anak-anak untuk ikut dan minatnya juga mau, seperti itu. Ini contoh kecilnya yaitu bentengan Bu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini latar belakangnya yaitu sudah saya jelaskan tadi bahwasannya
permainan tradisional ini memang olahraganya yang diciptakan oleh bangsa Indonesia ini. Makanya di sini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya pendidikan gerak di sekolah kita dengan ketentuan permainan tradisional. Kalau yang seperti permainan itu kan modern Bu ya, seperti permainan bulu tangkis, tenis meja itu sudah dari permainan yang diciptakan dari orang luar. Nah, ya untuk sesungguhnya permainan tradisional ini memang dari kita nih ya, dari asalnya itu memang budaya kita ya. Terus kemudian selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran program saya, yaitu yang pertama tujuannya permainan tradisional ini adalah untuk memberikan pengalaman pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di sini mendorong tumbuhnya suara pilihan atau kepemilikan atau disebut apa Bu? Ada suara pilihan dan kepemilikan. Voice ownership ya, voice choice and ownership. Nah, di sini ada seperti tadi kita sudah melakukan voice ownership seperti di program Ibu Dewi ya, program hari Jumat ya, membaca Yasin itu ditugaskan untuk anak bercoba untuk memberikan mencoba untuk menjadi petugas. Nah, seperti itu sudah memiliki pilihan dan kepemilikan atau suara. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan beberapa ketentuan, yaitu manfaatnya meningkatkan kemampuan motorik peserta didik. Nah, di situ yaitu pengembangannya aktivitas fisik yang menyenangkan dalam konsep permainan tradisional. Terus juga menjelaskan permainan tradisional, kemampuan kerjasama tim, strategi, memecahkan masalah peserta didik, menumbuhkan penghargaan rasa bangga peserta didik terhadap kewarisan budaya Indonesia, yaitu permainan tradisional tadi. Terus kemudian melibatkan seluruh komunitas belajar di sekolah atau seperti ini, kombel Bu ya. Kita bentuk kombel seperti ini. Kalau ada ilmu siapa saja boleh untuk kita saling kolaborasi. Oke, selanjutnya capaian lingkungan, langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan saya, yaitu meningkatkan kemampuan motorik peserta didik melalui aktivitas fisik menyenangkan melalui permainan tradisional. Pencapaian langkah peserta didik dapat lihat berbagai gerak permainan tradisional berdasarkan peraturan permainan dimodifikasi. Nah, di sini saya tekankan untuk memodifikasi permainan biar agar anak itu tertarik atau minatnya lebih tinggi lagi dan menyenangkan dalam permainannya. Kemudian melakukan modifikasi permainan tradisional bentengan yang dapat meningkatkan minat peserta didik dalam melalui gerak. Nah, dari hasil kemarin Bu, bahwasanya sekarang ini anak-anak kita, anak generasi kita ini jarang gerak Bu ya. Nah, makanya kita membuat program ini agar anak-anak kita ini kembali bergerak, tidak hanya megang HP saja gitu kan. Nah, di situ. Terus langkah-langkah kegiatan minggu pertama saya kemarin sempat wawancara dengan salah satu guru, dengan Bu Debi. Saya membuat program kemarin, menentukan programnya dengan cara mengembangkan minggu pertama itu berkolaborasi dengan kepala sekolah kemarin. Terus kemudian minggu pertama di awal bulan saya dengan rekan sejawat, kemudian minggu ke akhir berdiskusi dengan peserta didik kemarin, yaitu kelas 4, kelas 5 yang saya ambil berdasarkan perwakilan ya. Kemudian minggu kedua awal mendengarkan pendapat masukan peserta didik atas permainan tradisional ini. Nah, dan yang terakhir saya bersosialisasikan secara bersama di kombel sekolah ini. Oke, selanjutnya Bu, struktur program dan mitra, yaitu di sini saya mengambil struktur program di SD 3 Tunggal Ilir ini. Sasarannya yaitu kelas 4, kelas 5 dan kelas SD 3 Tunggal Ilir. Sebanyak target siswa yaitu 148 peserta. Pengaturan program yaitu pelaksanaan akan dilaksanakan satu semester, yaitu perencanaan saya yaitu 15 pertemuan pada jam kokurikuler. Kokurikuler itu seperti halnya seperti kita melakukan
senam sehat ataupun seperti tadi, yaitu Jumat membaca Yasin seperti itu. Terus kemudian selama 60 menit, yaitu sebanyak sekitar 1 jam ya. Jadi 7.30 sampai 8.30 dari hari Sabtu. Terus kemudian komunitas belajar, guru Pejoga berperan menjadi fasilitator atau instruktur program kolaborasi. Guru kelas membantu mengidentifikasi kebutuhan kelasnya peserta didik. Nah, jadi nanti yang kelas 1 bisa menyesuaikan permainan apa yang kira-kira yang cocok untuk mereka. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian kepala sekolah memberikan dukungan, setuju ya, kemarin sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Terus kemudian dengan orang tua juga wawancara kemarin, juga ada yang setuju dan ada juga bingung masih ya, wawancara dengan wali murid kemarin. Terus kemudian ada komite sekolah. Nah ini, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas, ya kapasitas sumber daya manusianya, guru ya, ada aset ya, yang terdiri dari aset, ada guru berkolaborasi tentang program ini, seluruhnya ikut andil. Terus kemudian peserta didik antusias, memiliki motivasi untuk belajar permainan tradisional. Terus kepada orang tua juga memberikan dukungan ya, tokoh masyarakat ataupun aspirasi untuk permainan tradisional. Sarana prasarana ya, untuk prasarana lapangan kita sudah mencukupi. Peralatan program tradisional ini sudah seperti permainan yang dimodifikasi menggunakan bola juga bisa nanti, ataupun permainan yang lainnya, atau menggunakan gawang ataupun bola yang dibutuhkan. Terus kemudian perlengkapan kesehatan UKS dengan memfasilitasi aset yang ada di sumber manusianya, yaitu sarana prasarana program yang sudah kita lakukan rencananya. Oke, selanjutnya rencana evaluasi. Evaluasi kemarin saya menggunakan wawancara ya, dengan beberapa guru dan kepala sekolah juga menggunakan wawancara, dan juga wali murid seperti itu. Di situ bisa wawancara dan observasi. Nanti ketika pelaksanaannya saya menggunakan observasi agar peserta didik dapat melakukan gerakan tradisional bentengan, observasinya dengan mengukur tingkat penguasaan fisik atau keterampilan geraknya. Refleksi juga bisa nanti direfleksikan peserta didik bagaimana bentuk permainan yang dimodifikasi nanti, biar anak-anak bisa memahami ketentuan dari permainan tersebut, dari program permainan tradisional bentengan. Terus kemudian kemungkinan nanti ada tantangan ya dalam menjalankan program ini. Mungkin ada apresiasi negatif dalam permainan tradisional, banyak anak-anak yang lebih menarik dalam permainan digital gitu. Nah ini untuk memicu kedepannya agar anak-anak bergerak sepanjang hayat ya, seperti itu. Bagaimana anak-anak bisa selalu bergerak dan bisa menjadi anak-anak yang sehat sesuai dengan instruksi dari kementerian kita, menjadi anak-anak yang bergerak sepanjang hayat. Terus kemudian ada kurangnya sarana prasarana, mungkin ya, kurangnya prasarana fasilitas yang memadai. Mungkin dalam kegiatan nanti bisa seperti alat contohnya ya, seperti nanti mungkin bisa kita buat dimodifikasi dari apapun yang bisa kita lakukan. Terus tidak semuanya memiliki minat dalam permainan ini. Nah ini nanti bisa diarahkan untuk permainan yang tradisional yang lebih menarik lagi, atau permainan yang mereka mampu seperti itu. Terus kemudian kurangnya variasi permainan yang membuat bosan ya terhadap anak-anak ya. Kalau kita menonton seperti itu dia akan bosan. Nah seperti itu mungkin nanti bisa ada masukan dari Bapak Ibu ya. Terus kemudian di sini terakhir ya, terima kasih Bu. Itulah penyampaian program yang saya akan lakukan di sekolah ini yang sempat kita terhenti kemarin, kita hidupkan kembali Bu. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, untuk program yang saya kembangkan ini
bertujuan agar anak-anak berminat untuk gerak sepanjang hayat. Intinya seperti itu. Ya. Jangan sampai anak-anak itu tidak bergerak, nak. Bapak Ibu ya. Tolong untuk yang kelas 1, kelas 2 juga diberikan arahan bagaimana program permainan tradisional ini sangat populer harusnya, karena ini memang ciri khas dari bangsa Indonesia. Ya, seperti itu. Terus kemudian nanti saya minta ada masukan-masukan yang bersifat membangun dalam program saya ke depannya, dan juga mendukung sepenuhnya Bapak Ibu. Nah, jadi sekolah kita ini harus ada program yang bisa melibatkan siswa secara suara maupun kepemilikan, bisa mereka untuk melakukannya. Oke Bu, untuk pendapat saya rasa kalau ada pendapat yang bisa diutarakan silakan. Silakan Bapak Ibu. Atau penguatan untuk program saya boleh. Kita kolaborasi Bu. Ya Bu, silakan Bu. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan memberikan dukungan penuh kepada program yang telah dibuat Bapak Basro di sini. Menurut saya program ini baik dilaksanakan di sekolah kita agar permainan tradisional ini lebih tumbuh lagi, tidak tenggelam, karena selama ini tenggelam oleh perkembangan zaman. Nah, dengan adanya program ini permainan tradisional itu bisa tumbuh dan berkembang lagi, bisa dikenal oleh anak-anak lagi ya. Kemudian juga gurunya juga mungkin banyak yang sudah lupa, bisa ingat lagi dengan permainan zaman kita kecil dulu. Nostalgia zaman kecil. Nah, seperti itu Pak. Kemudian saya juga memberikan sedikit masukan. Tadi permainannya yang dijelaskan hanya satu, bentengan. Nah, saya memberi masukan, nanti boleh Bapak buat permainannya bervariasi. Jadi misal pertemuan pertama bentengan, pertemuan berikutnya bisa apa tuh? Lompat tali, pertemuan ketiganya apa. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Yang dimainkan hanya permainan itu saja. Dan juga jadi anak juga lebih banyak mengenal jenis permainannya. Seperti itu. Kalau dibuat lebih bervariasi seperti itu, Pak. Jadi itu saja sedikit masukan dari saya. Semoga ada tindak lanjut selanjutnya. Dan semoga program ini dapat kita laksanakan dengan baik. Amin. Nah, itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu untuk masukannya atau pendapatnya ke dalam program saya ke depannya, untuk lebih menekankan permainan tradisional itu tidak hanya pendengar saja, tetapi seluruh program permainan tradisional itu harus disesuaikan dengan kelas, sesuai dengan kelasnya masing-masing atau minat siswa. Oke. Ada lagi Bu yang kira-kira memberikan pendapat untuk program ini ke depannya? Silakan Bu. Setiap hari Sabtu Bu, di sini sudah tadi. Ini setiap hari Sabtu. Jadi di Kelang ya, di Kelang 1 minggu itu, minggu pertama seandainya kita senam pagi. Nah, senam sehat yang sudah ada program kita. Nah, terus minggu selanjutnya kita melakukan permainan tradisional, bukan lagi senam seperti itu. Jadi tidak mengganggu Bu. Jadi ya jam belajar. Jadi cuma 1 jam biar anak-anak itu bisa mengingat dari permainan tradisional, biar tidak hilang Bu. Itu ciri khas kita, olahraga kita nih ya, olahraga bangsa Indonesia. Nah itu Bu. Ada lagi masukan Bu? Pak, silakan Pak. Pak Gun, maju Pak Gun. Maju Pak. Maju Pak. Maju. Maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang saya hormati,
pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk permainan tradisional, mungkin di beberapa daerah itu punya aturan yang beda-beda karena permainan tradisional itu tidak mempunyai aturan yang baku. Nah, jadi beda dengan permainan internasional, dia punya aturan yang memang sudah ditentukan. Nah, begitu nanti ketika kita melakukan permainan itu, saya minta nanti tolonglah kita samakan persepsi gimana aturan mainnya. Jangan sampai nanti ketika kita membimbing kelas 4 begini caranya, yang kelas 5 begini caranya, nanti mereka kan kadang-kadang antara anak yang satu dengan anak yang lain ribut. Aturan udah kayak gitu, kayak gini aturan. Nah, berbeda-beda aturan. Memang betul untuk permainan itu tidak ada aturan yang baku, tapi kalau kita sama satu persepsi untuk aturannya, mudah-mudahan ya lebih enak kita untuk menyampaikan kepada peserta didik. Nah, kiranya itu saja untuk tanggapan dari saya mengenai untuk permainan tradisional. Mungkin saya kasih sedikit contohnya kayak permainan bola kasti, ini kan termasuk tradisional. Kadang-kadang nanti ada yang punya aturan, kita kalau kena seluruh badan sah. Ada yang bilang juga cuman boleh kena di belakang aja, kalau kena kaki nggak sah. Nah, ada itu kayak gitu. Nah, itu nanti ujung-ujungnya antara anak yang satu dengan ini, mereka sudah punya pengetahuan sendiri, akhirnya bertengkar. Sah, enggak sah, ujungnya bukan main kasti malah main mulut. Nah, gitu aja. Oke, terima kasih Mas ya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gunawan sudah memberikan masukan. Tadi Pak Gun tadi memberikan masukan bahwasanya permainan tradisional ini belum baku dalam peraturannya. Memang benar ya Pak ya. Tapi setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing dalam peraturan permainan tradisional. Tapi di sini Pak, saya tekankan untuk permainan tradisional ini, anak-anak itu yang penting pertama kali kita mengingat dulu ya Bu ya. Mengingat dulu permainan tradisional, bisa menggerakkan dulu bagaimana bentuk permainan tradisional. Kalau peraturan itu tidak jadi masalah lah, yang penting asalkan sudah disepakati bersama dalam satu sekolah itu disepakati. Seperti contoh permainan bentengan, kan kita ini Pak, program saya ini menekankan modifikasi dari permainan tersebut biar menarik minat anak-anak untuk bermain. Jadi kalau kita modifikasi menggunakan bola jadinya tidak harus disentuhkan orangnya untuk kembali seperti itu ya, kembali seandainya ditangkap kan, kalau bentengannya ditangkap ditempatkan di daerah penangkapan. Nah, itu diganti dengan menggunakan bolanya nanti dilemparkan di keranjang kayak gitu ya. Kalau yang masuk boleh yang ditawan itu boleh kembali seperti itu. Itu kan modifikasi. Tidak apa-apa Bu kalau untuk program tradisional ini untuk gerak. Intinya itu anak bisa bergerak. Yang kedua mengingat permainan tradisional yang ada di Indonesia. Itu aja. Tapi bagus juga seperti Pak Gun tadi memberikan arahan bahwasanya kita sama ratakan, jangan sampai beda-beda gitu ya. Benar juga bisa menimbulkan tidak wajaran seperti itu ya. Oke, nanti bisa masukannya Pak Gun untuk diklarifikasi kembali. Oke, terima kasih Pak Gun. Selanjutnya ada lagi kira-kira untuk pelaksanaannya ini sekarang. Pelaksanaannya untuk kelas 1 seperti apa, kelas 2 seperti apa, boleh Bu masukannya Bu. Yang cocok untuk permainan tradisional boleh Bu, silakan. Kelas 1. Ada yang kira-kira untuk masukan? Yang penting anak-anak itu gerak sepanjang ayat Bu, intinya seperti itu. Anak-anak sudah minat bergerak itu senang Bu rasanya, berarti anak itu aktif gitu lah ya. Jangan sampai anak-anak itu vakum. Nah seperti itu. Silakan Bu untuk yang kelas 1, kelas 4 yang cocok untuk permainan tradisional itu seperti apa lah? Ayo Bu, silakan Bu, maju Bu. Mainin apa? Gacunan biasanya main apa? Gacunan. Kasih gebrakan. Oh, inkling ya, inkling. Oke. Kleng ya boleh. Ya. Ya,
Boleh. Nanti bapak ibu yang kelas bawah ya boleh diajukan program jadwalnya. Ada jadwal ini anak-anaknya mau main apa. Kalau kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 mungkin langsung dari saya ya. Ya. Kelas 3 sampai kelas 1 karena kejiwaannya itu mungkin Pak Sopian ya bisa memberikan masukan untuk kelas 1, kelas 2 selaku guru olahraganya ya. Pak Pian. Ayo Pak Pian. Sharing aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari kamar untuk memberikan masukan ya guru olahraga dari saya. Kalau untuk anak kelas bawah itu ya kelas 1, kelas 2 itu yang sebenarnya banyak untuk bermain dan cuman seperti apa tadi bentengan itu belum ngerti dia seperti ya lari ataupun juga main-main ya seperti main kelereng tadi ya memang itu sebenarnya untuk anak-anak kelas 1 kelas 2 itu memang agak senang dia cuman itu bentuk dari saya Terima kasih Pak Sofian sudah memberikan arahan bahwasanya untuk permainan tradisional yang cocok untuk kelas bawah itu mungkin permainan yang bisa mengetahui yang diketahui oleh anak-anak, contohnya mungkin kelereng mungkin bisa ya dilatih, seperti apa lagi Bu? Coba Ibu, petak umpet yang mudah-mudah saja tidak apa. Nanti jadwalnya boleh Bu dikasih ke saya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 boleh Bu. Nah Bapak Ibu, untuk kendala di kita ini kan pagi sore nih, pagi sore. Nah pagi sorenya itu yang jadi kendala itu gimana kira-kira kendalanya? Ada tidak kendala kira-kira untuk sore? Yang pertama pasti panas. Apa jam terakhir aja Bu ya? Seperti biasa ya, seandainya kita lakukan untuk senam pagi, seandainya senam sore, jadi kita berubah 1 minggu ke depan berarti kita menggunakan permainan tradisional. Untuk jadwal pertama kira-kira untuk perwakilan kelas 1-2 wali murid silakan, permainan apalah yang mau dikembangkan, nanti diinformasikan ke seluruh kelas kayak gitu, biar disiapkan orang tuanya kan, kalau ada alat apa kita siapkan juga gitu, boleh. Iya, kira-kira apa Bu? Jadi dikompakkan aja, disamakan gitu. Nah, untuk wali kelasnya tolong ya Bu ya dikoordinasi. Cara mainnya diajari. Jangan diumbar ke saja, dilepas ke saja ibunya. Semua wali kelas semuanya ini ikut andil dalam program ini semuanya. Kalau bisa ya, yang hadir pada waktu mengajar di hari Sabtu. Kita gerakkan Bu program yang positif seperti ini positif untuk anak-anak ke depannya. Biar selalu gerak dan bergerak sepanjang hayat. Itulah sekiranya kalau tidak ada lagi tidak masukan kira-kira? Kalau tidak saya cukupkan ya. Pelaksanaan cuma 1 hari ya Bu, sehari Sabtu saja, Sabtu di kelang-kelang. Jadi anak-anak biar bervariasi Bu, gerak Bu. Oh besok kita senam, oh besok kita tradisional kan gitu kan, siru. Anak-anak pasti siru, senang gitu. Yang membuat kita itu biar anak-anak itu mau gerak gitulah intinya Bu ya. Kalau senam kadang-kadang itu anak-anak tuh kadang malas sudah bosen ya. Kalau kita coba untuk permainan lain kayak tradisional nanti bisa lakukan gitu.
Iya, seluruhnya Bu. Jadi satu minggu untuk kita tradisional, permainan tradisional itu mulai dari kelas 6 sampai kelas 1 itu kita keluar semua, kita mainkan tradisional. Dah Bu, nanti berubah-ubah setiap minggunya seperti Bu masukan dari Bu Debbie tadi, boleh nanti kita berubah-ubah. Tadinya minggu ini kita kelas tinggi bentengan, kelas bawah tadinya kita peta umpet gitu kan. Nah, minggu depan kita ubah lagi gitu. Nah, seperti itu. Apa yang cowok lubang sodor, yang untuk kelas tinggi lubang sodor minggu ketiganya gitu kan. Untuk yang kelas 1 mungkin nanti bisa pereng gitu. Setuju ya Bu ya? Bisa Bu kita laksanakan bersama Bu? Bapak Ibu? Kira-kira mendukung program ini? Mendukung ya? Ya kalau besok kan sambil kita ngajari pasti kita main lah Bu. Ya, kita gerak sama-sama ya. Hari Sabtu tradisional ya. Permainan tradisional. Iya. Iya. Nanti kita buat jadwalnya. Ibu TU tolong Bu untuk dibuatkan jadwal program ini. Jadi kelas 1 nanti permainannya kita coba untuk berkolaborasi dengan wali kelasnya. Itu saja mungkin. Masukannya sudah saya ucapkan terima kasih, masukannya Bu, Bapak Ibu sudah memberikan masukan dan memberikan support, dukungan program saya ke depan untuk biar berjalan dengan baik. Untuk sosialisasi hari ini mungkin saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.